طيب، وما يقرأ علينا الدرس اللاحق فليتفضل.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati wa atba'i ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yasma' wa min ha'ula'il arba' wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Abna'i wa banati at-talabah wat-talibat al-a'za'u fillah. Subuh hari ini kita melanjutkan bacaan kita pada kitab Fatawa Mu'asirah min Hadil Islam, Fatawa Mu'asirah li Fadilatul Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Kita sudah memasuki pertanyaan baru dan sebenarnya maguru kita sudah menjelaskan jawabannya beberapa paragraf sebelumnya. Ya. Mal ainu al-hami'ah fi kisah di Dzulqarnain. Apa arti ainun hami'ah? Mata air yang keruh, mata air yang tidak jernih di dalam kisah Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa beliau seorang raja yang pernah menguasai timur dan barat. Kekuasaannya itu terbentang dari timur ke barat, dari barat ke timur, dan beliau ini adalah seorang yang beriman. Ya, seorang yang beriman. Seperti Nabi Sulaiman. Hanya saja beliau ini bukan nabi. Ya, kalau Nabi Sulaiman jelas beliau nabi. Ya, jadi dua penguasa yang tangguh, hebat. Kekuasaannya itu terbentang dari timur dan barat. Ya. Keduanya itu hamba yang beriman, yang karena kekuasaannya digunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Nah, inilah potret pemimpin yang patut dijadikan teladan. Ya. Pemimpin yang menjadi dambaan umat. Ya. Selalu kita tunggu-tunggu. Ya. Siapa sosok pemimpin seperti ini yang akan memimpin negeri kita? Ya. Kalau ada pemimpin seperti dua pemimpin ini, Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka negeri itu akan tercipta seperti negeri idaman di dalam Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan sampai kita mendapatkan pemimpin seperti dua juga. Ya. Siapa yang dua itu? Fir'aun dan Namrud. Dua pemimpin ini kafir, juga super power pada masanya. Ya, hebat pada masanya. Tapi kehebatannya itu bukan di jalan dakwah, bukan di jalan Allah. Ya, kehebatannya itu justru menentang Yang Maha Kuasa, dan bahkan saking hebatnya memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ya. Ya. Sampai ada riwayat menyebutkan itu, katanya iblis pernah ketemu dengan Fir'aun. Lalu iblis mengatakan, wahai Fir'aun, aku tidak menggodamu lagi karena engkau sudah lebih hebat daripada saya. Sedurhaka-durhakanya saya kepada Tuhanku, tidak pernah aku memproklamirkan diriku sebagai Tuhan seperti engkau. Tapi kamu sudah berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Makanya kamu hebat, Firaun. Waliyadzubillah. Nah, dua pemimpin bejat seperti ini patut juga untuk kita
wanti-wanti jangan sampai karakter seperti itu ya terinfeksi masuk pada pemimpin-pemimpin kita saat sekarang ini. Nah, inilah pentingnya kita belajar sejarah. Ada yang patut untuk dihindari, ada yang patut untuk diteladani. Ya. Nah, masa lalu itu adalah masa yang patut untuk dipelajari. Mana yang patut untuk diambil, mana yang patut untuk ditinggalkan. Nah, lalu muncul pertanyaan, mal ainul hami'ah fi qissati Dzulqarnain. Apa yang dimaksud ainul hami'ah? Ainul hami'ah itu apa? Nah, ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, sekitar 5 atau 6 paragraf sebelumnya sudah dijelaskan oleh guru kita. Sekarang kita lihat lanjutannya. Kadzalika, demikian pula ketika ada pertanyaan aina gharabatis syamsu, di mana matahari itu terbenam. Di mana matahari itu terbenam. Lam yu'rifna Al-Quran. Al-Quran itu tidak memberitahukan kepada kita. Matahari itu terbenam di mana? Ya, ketika mata memandang, matahari terbit di ufuk barat, selain timur, ya, terbenam di ufuk barat. Ya, itu informasi mata. Tapi apakah informasinya mata ini benar? Ketika engkau berdiri di tepi pantai, melihat matahari duduk-duduk atau tergeletak di atas permukaan air laut, itu laporannya mata ke otak. Sekarang tanya hatimu, betul tidak itu? Ya. Engkau duduk santai di tepi pantai menyaksikan sunset, matahari terbenam. Ya. Sebelum terbenam, ya, matahari itu kelihatan tergeletak di atas permukaan air seperti bola. Itu laporannya mata ke otak. Nah, coba tanya hatinya, benar tidak itu laporannya mata? Sama halnya di pagi hari engkau menyaksikan sunrise. Nah, matahari itu terbit. Ya, duduk di atas puncak gunung. Seperti telur di ujung tanduk. Kira-kira itu laporannya mata ke otak, benar tidak itu? Tanya hatimu. Apakah betul matahari itu duduk di atas puncak gunung? Ya. Tanya. Benar tidak itu? Nah ini, jadi tidak semua laporannya mata itu bisa dipercaya. Tidak semua laporannya mata itu bisa dipercaya. Karena mata itu juga pintar berdusta. Mata itu juga pintar berdusta. Coba, sedemikian tadi laporannya. Hati tidak bisa terima. Orang yang ada ilmunya itu tidak bisa terima. Orang yang pernah belajar ilmu astronomi, ilmu falak, ya tidak bisa terima itu. Laporannya mata. Karena berbeda dengan ilmunya. Makanya ilmu itu bagi orang berilmu ya, lebih dapat mengantarkan pada tingkat keyakinan daripada hanya sekedar ya, penglihatan yang kerap kali itu bersifat semu. Ya. Nah ini pertanyaan, aina garabatis syamsu? Ya, aina garabatis syamsu? Matahari itu terbenam di mana? Karena Al-Quran tidak memberitahukan kita
Wa kullu ma na'lamuhu anna dzal qarnain ittajaha ila jadil gharbi. Semua apa yang kita ketahui tentang Zulkarnain, beliau itu ya menuju ke arah barat, menuju ke arah barat. Hatta wasala ila aqsa makani fil gharbi, sampai beliau itu ya, hingga beliau itu sampai pada tempat yang terjauh di ufuk barat. Aqsa makani. Wa hunaka wajada asy-syamsu. Di sanalah matahari ada. Wa hunaka wujida asy-syamsu. Di sanalah terdapat matahari. Fi ra'il aini, pada penglihatan mata. Ka'annama tagru fi ainin hamiyah. Ya, seolah-olah terbenam pada mata air yang keruh, ya, mata air yang tidak jernih. Wal hami'u huwa at-tinul mutaghayyir. Ya, yang dimaksud di situ hami, ya, hami'ah, yaitu mata air yang apa? At-tin al-mutaghayyir, tanah yang berubah. Ya. Nah, seperti lumpur, ya. Ya. Tanah yang sudah bercampur dengan air sehingga wujudnya berubah. Dikatakan air tidak juga, tanah juga tidak. Ya. Berubah dari wujudnya yang asli. Ya. Faka'annama wajada asy-syamsa tasqutu fi tilkal ainil hami'ah. Maka seolah-olah beliau mendapati matahari jatuh pada mata air yang keruh itu. Wa law waqafa ahaduna indal ghurub ala syatil bahri. Nah, ini tadi. Andai kata salah seorang di antara kita berada di ufuk barat, duduk, ya, duduk di tepi pantai, ya, ini duduk di tepi pantai ketika matahari terbenam. Lawajada asy-syamsa ka'annama tasqutu fil bahri. Maka pasti ia mendapati matahari itu seolah-olah jatuh di laut. Au tagru fihi, atau tenggelam di laut. Ma'annal haqiqata ghairu dzalik. Kendati pun, ya, hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya tidak seperti itu. Nah, tapi faktanya seperti itu. Nah, jadi fakta dengan hakikat ini berbeda. Faktanya yang dilihat oleh mata. Nah, tapi hakikatnya yang diyakini oleh hati tidak seperti itu. Sekarang mana yang benar? Keyakinannya hati ataukah fakta yang dilihat oleh mata? Mana yang benar?
Nah, yang bisa menghakimi itu adalah orang yang ada ilmu. Orang yang tidak punya ilmu tidak bisa. Orang yang tidak punya ilmu pasti membenarkan matanya. Tapi orang yang punya ilmu, nah, ia mendustakan matanya dan berpihak kepada informasi hatinya atau keyakinan hatinya. Nah itu ya. Ini, jadi ini mata ini ya tidak bisa dipercaya selalu. Ya. Sesekali tidak bisa dipercaya. Karena ada hal-hal yang dilaporkan berbeda dari fakta yang sesungguhnya. Itulah sehingga ya, mata yang kita kenakan saat sekarang ini tidak bisa melihat yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu Tuhan yang maha benar. Ya, sementara mata ini ya, tidak selalu benar. Ya, makanya tidak bisa. Ya, tidak bisa mata kita ini melihat yang maha kuasa. Yang maha kuasa tidak bisa dilihat kasat mata oleh mata manusia. Nah, itulah sehingga dalam riwayat ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, "Ya Ali, ara'aita rabbak?" Wahai Ali, apakah engkau melihat Tuhanmu? Katanya. Nah, ya, ya. Laula ra'aitu rabbi wa kaifa a'budu. Andai kata aku tidak melihat Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa menyembahnya? Coba ini. Ya. Wahai Ali, apakah engkau melihat Tuhanmu? Bah, bagaimana mungkin aku menyembah Tuhanku andai kata aku tidak melihatnya? Apa artinya itu? Berarti beliau melihat Tuhan. Tapi ada lanjutannya. Ra'aitu rabbi binuri qalbi la binuri aini. Aku melihat Tuhanku dengan cahaya hatiku, bukan dengan cahaya mataku. Ya. Nah, jadi kata melihat di sini, kata melihat di sini tidak selalu mata, tidak selalu mata. Nah, sama dengan ainun hami'ah. Jadi ketika kita melihat jawaban dari maguru kita di sini, dari pertanyaan yang coba mencari celah di mana kekurangannya Al-Quran bagi orang yang berilmu tahu. Ya, ini. Hanya saja, ya, ketika dikaitkan dengan hilal, munculnya bulan yang baru, ya, maka ya, mata yang dimaksud di sini, pandangan yang dimaksud di sini bukan mata ilmu, tapi memang mata kepala. Ya. Kenapa? Ya.
ketika Rasul mengatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Ya, berpuasalah engkau pada saat melihat bulan. Ya, jadi jangan sampai ya, dikatakan melihat di sini tidak selalu mata, ya, ya, dan penglihatannya mata tidak selalu bisa dipercaya. Ya, ya. Jadi melihat di sini bisa diartikan matanya ilmu, matanya keyakinan. Ya, karena itu lebih kuat dari pandangan mata, lebih terjamin kebenarannya daripada pandangan mata. Nah, coba periksa karina yang lain. Ya, jangan terjebak di situ saja. Ya, dalam ilmu balaga itu kata ra'a lain artinya kalau dua maf'ulnya, lain artinya kalau satu maf'ulnya. Nah, ini ilmu balaga yang menuntun kita untuk mengantarkan memahami bahwa ya, ini sumuli ru'yati tidak cocok diartikan pandangan selain mata. Ya, karena hanya satu maf'ulnya. Li ru'yatil hilal, al-hilal maf'ulnya. Ya, lalu ayat Al-Quran yang lain mengatakan fama syahida minkum. Nah, barang siapa yang menyaksikan. Nah, ini menyaksikan ini betul-betul fama syahida minkum syahra falyasum. Nah, itu jelas. Syahida menyaksikan berarti memang mata yang dimaksud, bukan pikiran, ya. Makanya ketika menghadirkan dua orang saksi terhadap perkara yang diadili harus melihat secara mata, tidak boleh pikir-pikir. Nah, saya pikir begini, bukan pikiran yang diminta, kesaksian, melihat tidak. Nah, itu Al-Quran di sini mengatakan syahidah. Terus dalam hadis itu ada keterangan yang mengatakan fa'in gumma alaikum. Nah, ketika kabut itu tebal sehingga pandanganmu tertutup tidak bisa melihat hilal. Nah, fa'akmilu al-iddata salasin, cukupkan bilanganmu 30. Nah, jadi ini jelas bahwa yang dimaksud oleh Rasul di sini seperti yang dimaksud dalam Al-Quran adalah pandangan mata, bukan selain mata. Bukan ilmu, bukan. Nah, ini bedakan ya. Nah, betul. Nah, pandangannya ilmu lebih tajam daripada pandangannya mata, lebih mendekati kebenaran daripada pandangannya mata. Nah, tapi dalam hal apa dulu? Nah, itu juga objeknya harus diperhatikan. Dalam hal apa? Ya. Lalu guru kita di sini mengatakan, lawajada asy-syamsa ka'annama tasqutu fil bahri aw tagru fihi. Ya. Andai kata tadi orang-orang yang duduk di tepi pantai itu menyaksikan matahari sunset, ya, maka pasti yang melihat matahari itu seolah-olah jatuh di laut, ya, atau tenggelam di laut. Nah, kendati pun hakikatnya tidak seperti itu. Ma'annal hakikata ghairu dzalika. Fahiya tagrubu an qaumin. Andai kata matahari itu ya terbenam pada satu kaum, artinya di daerah suatu kaum, la tasruku inda akhirin, maka pasti juga terbenam di daerah kaum yang lain. Andai kata matahari itu terbenam di negeri suatu kaum, maka pasti juga terbit di negeri kaum yang lain. Nah, kedua-duanya impossible, tidak akan mungkin terjadi. Fal maksudu idan fil ayat, dengan demikian maksudnya di dalam ayat itu wajadaha tagrubu fi ainin hami'ah,
ia menjumpai matahari terbenam pada air yang keruh, ai fima yara ar-ra'i, yaitu sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang yang melihat, wa yanzuru an-nazir, dan yang dipandang oleh orang yang memandang. Nah, wa la'alla dzal qarnain wasala ila makanin yasilu fihi yattasilu fihi an-nahru bil bahri. Nah, seolah-olah Zulkarnain itu sampai pada suatu tempat yang yattasilu fihi an-nahru bil bahri. Ya, yang di tempat itu sampai sungai yang bersambung dengan laut. Ketika terjadi banjir, indal faydan, kan Nail, seperti sungai Nil. Masalah haitsu yakunu ma'uhu ma'karan yahmiluddin, ya, ketika airnya itu keruh, mengandung tanah. Fa idza gharabatis syamsu tabdu lin naziri ka'annaha tagrubu fi ainin hami'ah. Ketika matahari itu terbenam, maka muncullah atau tampaklah bagi orang yang memandang seolah-olah ya, terbenam di mata air yang keruh. Aw la'allaha birkah fiha tinun, atau ya, seolah-olah seperti birkah, kolam yang di dalamnya itu terdapat tanah. Lam yuhaddidil Quran, Al-Quran itu tidak ya, menjelaskan bidhabtih, ya, secara jelas, secara tuntas. Wa innamal maqsudu annahu dhahaba ila aqsa al-maghrib, melainkan maksudnya itu Zulkarnain hanya sampai kepada tempat yang terjauh, ya, ufuk barat yang terjauh. Kama dhahaba ila aqsa al-masyriq, sebagaimana beliau sampai kepada atau pergi ke ufuk timur yang terjauh. Wa dhahaba ila qaumi Ya'juj wa Ma'juj, dan beliau juga berangkat atau pergi ke kaum Ya'juj dan Ma'juj. Wa ma'a kulli hadza zalla ala adlihi wa ala imanihi bi rabbih. Semuanya ini menunjukkan ya, keadilannya ya, dan keimanannya kepada Tuhannya. Beliau seorang raja yang adil dan beriman kepada Tuhannya. Wa i'tirafu bi fadlillahi alaih, dan beliau ya, mengenal atau mengakui ya,
karunia Allah yang ada padanya. Fi kulli ma yaf'aluhu, dalam segala hal yang beliau lakukan. Aqama as-sadda al-azim min zuburil hadid. Beliau itu mendirikan ya benteng yang kuat dari apa itu? Dari timah. Ya, itu besi yang dimasak itu, ya, yang mendidih sampai mencair. Wa ghayyarahu, dan beliau merubahnya. Summa qala, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza rahmatun mir rabbi." Ya, ini di dalam surah Al-Kahfi, ya, Zulkarnain mengatakan, ya, sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an, "Hadza rahmatun mir rabbi." Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka'a. Ya, ketika janji Tuhanku itu datang, maka ia akan menjadikan semuanya ini rata. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu pasti benar. Itu di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-87, ya. 98. Insyaallah nanti kita akan lihat, masih tersisa satu atau dua paragraf lagi. Ya. Jadi nanti insyaallah kita lihat apa kesimpulan akhir atau kata kunci yang disampaikan oleh maghrib kita di sini, menjawab pertanyaan dari Ainul Hamiah. Yang pasti itu tadi, kita tidak boleh terjebak di dalam teks. Ya, kita harus melihat konteks dalam hal apa Al-Quran itu berbicara, dan pembicaraan Al-Quran itu apakah dipahami secara tekstual atau kontekstual. Ya, pemahaman kontekstual ya kerap kali itu lebih tepat, tapi tidak selalu. Nah, kalau terjadi kontradiksi antara yang mantuk dengan mafhum, idza ta'arada baina al-mantuqi wal mafhumi qaddima al-mantuqu 'ala al-mafhum. Nah, ketika terjadi kontradiksi antara teks dengan konteks, maka tetap kita berpihak kepada teks. Nah, kenapa? Kenapa? Oleh karena teks itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Konteks itu pemikiran manusia. Namun kerap kali makna konteks itu lebih tepat selagi tidak bertentangan dengan teks. Ya, dalam beberapa hal. Hanya saja makna konteks ini kita mesti dituntun oleh karina atau dituntun oleh prinsip dasar syariat ini. Ya, prinsip dasar syariat ini. Ya. Insyaallah, ya, pertemuan berikut kita akan lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana jami'an binuril ilmi wa binuril hikmah wa binuril hidayah kama nawwarta as-samawati wal ardi binuri syamsi. Allahumma allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yashba' wa min ha'ula'i al-arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al abna'a ad-dari da'wati wal irsyad wa banatiha siraja hadhil umma fi khidmatil umma lidaidil rahmat wal barakah fi dunya wal akhirah fadli rahmatika ya sahibal rahmah wal barakah. Allahumma ja'alna wa ja'alhum jami'an kamisl qamari ala sa'iril kawakibi lailatal badri fadli rahmatika ya akramul akramin. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.